Di video sebelumnya kita sudah bikin folder ya. Di dalam directory Go kita ada folder source. Kemudian di dalamnya ada GitHub. Kemudian ada username saya di sini Dudi Ali. Nah, dalam sini kita akan bikin satu folder lagi nih. Folder project kita namanya adalah echo rest. Kita echo dulu. Kita cd dulu ke echo rest, kemudian kita buka text editor kita. Di dalam text editor ini kita akan coba bikin folder-folder nih teman-teman. Sebenarnya untuk struktur folder itu nggak ada struktur yang baku ya. Kita bisa bikin struktur sendiri ya dengan nyaman ya sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau teman-teman mau guidelines, teman-teman bisa coba googling clean architecture misal gitu ya. Atau sesimpel model view dan controller saja itu juga udah cukup. Nggak masalah. Kita akan coba mungkin bisa bikin model gitu ya. Model. Kemudian kita bikin, sorry, di dalamnya kita bikin folder lagi. Enggak di dalamnya ya, di luar kita bikin controllers. Kemudian mungkin config ya. Atau mungkin database, boleh. Terakhir mungkin routes. Nah, kita sudah bikin 5 folder. Config ini nanti kita akan isi dengan konfigurasi ya dari Golang itu sendiri ya. Mungkin ada konfigurasi ke database gitu ya. Nanti kita akan masukkan ke dalam sini. Kalau controllers teman-teman mungkin sudah tahu ya. Jadi nanti dia akan handle semua file controller yang ada di dalam project kita. Kalau DB di sini berarti ini untuk konfigurasi yang berhubungan dengan database. Misal untuk mengembalikan instance misalnya ya dari database tersebut atau menginisiasi instance dari database itu juga bisa di sini. Di bagian models maka ini juga seluruh file model akan kita masukkan ke dalam folder model tersebut. Nah, ini ada routes di sini. Kita juga bisa memasukkan routes folder gitu ya. Tujuannya adalah untuk ketika URL ya yang akan kita akses ya, kita kan bisa memberikan definisi di bagian sini. Contoh misalnya kalau slash product maka nanti dia akan membuka modul produk. Kalau kita slash user maka dia akan membuka modul user dan seterusnya. Jadi seluruh konfigurasi untuk routing ada di dalam folder routes. Selanjutnya kita akan coba install echo dulu. Ya, berarti kita buka dulu. Kita buka echo Golang. Ini webnya teman-teman ya. echo.labstack.com. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwasannya Echo itu adalah high performance, extensible, minimalis Go Web Framework. Jadi dengan menggunakan Echo maka teman-teman bisa akan nge-build satu buah web server gitu ya yang bisa diakses. Fiturnya ada beberapa ya. Yang pertama ada routing, ini gampang ya untuk routingnya. Kemudian nanti ada apa lagi? Ada middleware misalnya gitu ya. Kemudian ada templating, yang juga bisa templating di dalam Echo. Ataupun bikin API ya. Nah, kita coba lihat get started. Nah, kita coba install ya teman-teman ya. Untuk instalasinya maka kita bisa pakai ini ya, go get -u kemudian tulis github.com/labstack/echo, tapi kita nggak pakai ini. Kenapa? Karena kita sudah menginstall dep. Maka kita mungkin bisa install ya, instalasi dengan menggunakan dep. Ini kita copy aja. Dep ensure strip at github.com/labstack/echo. Kita buka terminal. Oke, ternyata kita harus init dulu ya. Biar si dep tahu bahwasannya folder ini adalah folder yang digunakan untuk ngoding Golang ya. Maka kita dep init dulu. Nah, hasil dari dep init maka kita bisa lihat ya. Ada dua folder baru ya. Ada dua file baru, gopackage.log sama gopackage.2ml. Kemudian ada lagi satu folder namanya vendor. Jadi semua package yang bisa kita install nanti ada di dalam folder vendor. Oke, kemudian kita dep ensure add. Kita harus bikin dulu sepertinya ya.
touch server.go server.go atau main aja deh, package main, kemudian func main, mungkin kode yang tadi kita ulang aja, print line hello world. Oke. Lalu kemudian coba kita dep ensure lagi. Nah, dia kan langsung mendownload ya package echo ke dalam folder vendor yang ada di sini. Kalau kita lihat sekarang folder vendor masih kosong, teman-teman. Tapi dengan setelah selesai ya dependensi instalasi ini, maka dalam folder vendor nanti ada satu buah folder untuk echo. Kita tunggu sampai selesai dulu. Ya, setelah selesai maka kita bisa lihat di sebelah kiri ya. Nah, ini ya, dalam folder vendor ini sudah ada dua package, github.com, labstack ya, dan lain-lainnya dependensinya, beserta golang.org. Oke. Oke, Devensure bilang bahwasannya echo belum pernah diimport di projectnya ya. Maka kalau misalnya kita tulis Devensure lagi, dia akan otomatis meremove. Oke. Kemudian kita coba pakai ya package-nya si echo. Kita import atau gini saja biar bisa dua. GitHub /labstack echo. Ini kita hapus. Kita akan bikin satu buah variabel e, misal, kemudian kita inisiasi dengan menggunakan titik 2 sama dengan echo.new titik koma. Kemudian setelah objek atau instance dari echo ini masuk ke dalam variabel e, maka kita bisa tulis e.get sorry teman-teman, ini harusnya tanda kurung biasa aja. Oke, lanjut. E.get. Oke, dalam get ini kita tentuin define roots-nya. /1 berarti dia adalah roots. Kemudian di sini bagian kedua dari parameter adalah function handler. Maka di sini mungkin kita bisa pakai closure saja, func c echo.context. Nah, echo.context ini ya, teman-teman bisa langsung coba, dia membuat teman-teman bisa mengakses request maupun response yang akan masuk. Kemudian return value-nya kita kasih error ya. Ini adalah interface error ya yang digunakan untuk mereturn satu buah interface error ketika function tersebut mengalami satu buah kesalahan. Kita bikin method body-nya return c.string http.status OK status OK, kemudian kita outputkan hello this is echo. Jangan langsung import net/http ketika teman-teman save source code-nya. Lalu kemudian kita akan bikin e.logger ya. Kalau kita lihat di definisinya, tujuannya ini adalah untuk melogging satu buah error ya. Jadi ketika ada error nanti teman-teman bisa langsung baca di terminal masing-masing. E.fatal, kemudian kita tulis e.start. Nah, dalamnya kita akan coba define portnya. Dia akan running di port berapa. Contoh misalnya 1234 gitu ya. Setelah itu maka kita save. Lalu kemudian kita coba running. Nah, main.go-nya. Clear saja. Ada main.go, maka go run main.go. Oke. Kalau kita bisa melihat ini ya, berarti echo-nya sudah berjalan dengan baik.
Dikatakan di sini bahwasannya HTTP server started on localhost ya, ini localhost di port 1234. Dengan begitu kita bisa buka tab baru ya, tulis aja localhost 1234. Nah, ini adalah hasilnya ya. Hasilnya si web server mereturn satu buah string ya, hello this is Echo, yang sesuai dengan yang ada di sini. Oke, selanjutnya kalau kita lihat di sini teman-teman, main.go ini sebenarnya sudah mendefinisikan root di sini ya. Yang mana sebenarnya kita sudah bikin satu buah folder roots ya yang akan kita gunakan untuk menampung seluruh roots yang ada di sini. Maka kita akan pindahkan saja. Ini kan saya copy. Kemudian saya akan buat satu buah file namanya adalah roots.go. Nah, saya akan paste di sini. Tentunya package-nya akan kita ubah ya jadi roots. Nah, setelah itu ya. Kalau tadi di main.go dia akan langsung running di web servernya, ini akan saya ubah jadi return e. Oke. Kemudian ini akan saya ganti dengan init yang akan mereturn instance ya. Tipenya adalah echo.echo. Sehingga di sini roots.go ini bukan lagi main function ya, bukan lagi main package, tapi dia adalah definisi dari seluruh roots yang ada di dalam project tersebut. Jadi kalau misalnya nanti kita bikin slash product, slash users gitu ya, atau slash authentication, ini bisa langsung lanjut aja coding di sini ya. Nah kemudian bagaimana dengan main.go-nya? Main.go-nya kita akan coba ubah. Oke, kita hilangkan saja dulu ya yang ada di sini. Importnya mungkin kita hapus dulu aja. Kemudian di bagian main kita nggak lagi mendefinisikan roots, tapi justru kita akan coba tulis e.2 sama dengan roots dot init. Oke. Nah, jadi di sini kita akan coba panggil package roots ya. Kemudian .init berarti file yang tadi ya, roots ya, package roots.init. Sehingga kita bisa tangkap apa yang di return oleh si roots go ini ya. Yang di return adalah instance echo yang ada di sini ya. Maka di sini setelah kita tangkap, kemudian tinggal logger .fatal e.start. Nah, kita taruhnya di sini. 134. Oke. Kalau sudah maka kita coba running lagi ya. Apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Kita matiin. Kita ulang. Clear dulu ya. Oke. Tidak ada masalah. Kalau kita refresh di sini, dia masih bisa return dengan baik. Berarti kita telah berhasil memisahkan ya antara main.go dengan roots.go. Sehingga nanti seluruh roots akan terdefinisi di sini. Pisah dari si main ya. Yang telah kita tulis untuk hanya untuk running ya web server di port 1234. Video selanjutnya kita akan coba lanjut ke bagian konfigurasi database ya. Maka teman-teman diharapkan sudah menginstal MySQL-nya untuk kemudian bisa mengikuti series lessons dari video selanjutnya.